Baik, tadi itu adalah ilustrasi cara mengkaji pada pasien anak dengan keluhan demam ya. Tadi sempat agak terlewat, harusnya diukur suhunya di awal. Untuk pengisian formulir catatan MTBS-nya, ini yang kita pakai adalah bayi umur usia 2 bulan sampai 5 tahun. Ada lagi satu lagi formulir untuk bayi muda di bawah usia 2 bulan ya. Tanggal kunjungan kita isi tanggal sekarang, sekarang tanggal 12 Agustus 2020 ya. Tadi nama anak adalah Rafli ya. Rafli. Alamatnya tadi di Serang. Kemudian nama ibunya tadi Ibu Rafli. Umur anaknya tadi adalah 18 bulan. Berarti kalau 18 bulan adalah 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun 6 bulan. BB-nya tadi sudah diukur 6 kg. Karena anak sudah bisa berdiri, jadi diukur tinggi badannya. Oh ya, ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tinggi badannya tadi adalah panjang badan ya. Anaknya tadi belum bisa berdiri tegak. Panjang badannya adalah 68 cm. Suhunya tadi sudah diukur 38,5 derajat Celcius. Ibu mengatakan, anak sakit apa? Ibu mengatakan demam. Ya, ibu hanya mengatakan demam. Dan ini adalah kunjungan pertama, jadi di checklist. Nah, pertama kita periksa dulu tanda bahaya umum. Tanda bahaya umum itu kita sisi sebelah kiri dari kita ya, kertas yang ini, sebelah kiri ini kita tanyakan. Nah, yang sebelah kanannya itu kita periksa, kita lihat langsung ya. Jadi kita tanya dulu yang pertama, apakah anak tadi masih bisa minum atau menyusui? Ibu bilang masih. Kemudian memuntahkan semuanya, jawaban ibu adalah tidak. Dan waktu ditanya kejang juga tidak ada. Langsung kita lihat kondisi si anak. Tadi dicek anaknya letargis atau tidak sadar, ada stridor atau tidak, ada biru atau cyanosis atau tidak, dan ujung tangan dan kaki pucat dan dingin, itu kita cek juga. Tadi pada saat diperiksa ini tidak ada tanda bahaya umum. Jadi kalau tidak ada tanda bahaya umum, pintu ke bawah ini kebuka semua ya. Nah, kalau tidak ada tanda bahaya umum, yaitu kita langsung tanyakan saja yang di sini ini ditulis tidak ada. Oke, bisa lihat di bagian MTBS-nya. Ya, klasifikasi penyakit sangat berat, tindakan pengobatannya adalah segera tadi ya, bila sedang kejang beri diazepam, bila ada stridor, nah pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, kemudian cegah agar gula darah tidak turun, jaga anak supaya tetap hangat, dan segera rujuk. Tapi kalau tidak ada, kita balik lagi ke sini ya, langsung menanyakan ke pertanyaan tentang batuk atau sukar bernapas ya. Jadi kalau ini tidak ada tanda bahaya, berarti ini kebuka semua pintu, kita tanyakan. Yang pertama, kita tanyakan apakah anak batuk atau sukar bernapas. Tadi jawabannya adalah tidak. Jadi kalau tidak, kita checklist yang tidak, berarti ini tidak usah kita tanyakan. Tapi kalau misalnya anak ada keluhan batuk atau sukar bernapas, ini yang checklistnya yang iya kita checklist, kita tanyakan. Tapi kalau tidak ada, kita lewat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak diare? Tadi jawabannya juga adalah tidak ya, berarti ini pintunya ketutup lagi. Lanjut ke yang demam. Pertanyaan tadi ke ibu, apakah anak ada demam? Jawabannya adalah ya. Dari mana taunya? Dari anamnesis tadi ditanyakan. Kemudian kita raba tadi bagian abdomennya juga dia teraba panas, dan tadi pemeriksaan suhu juga dia di atas 37,5 derajat Celcius ya. Kemudian tanyakan apakah ibu dan anak tinggal di daerah yang endemis malaria. Jawabannya tadi adalah tinggal di Serang. Kita bisa lihat di bagian MTBS di halaman paling bawah itu ada bagan daerah-daerah mana yang masuk daerah rendah, resiko rendah, resiko tinggi, atau tanpa resiko ya. Nanti pada saat belajar ini harus dibuka. Nah, nanti lihat di bagian daerah endemis malaria di Indonesia. Di sini ada keterangan, di bawah ini adalah daftar daerah endemis tinggi dan endemis rendah malaria. Daerah yang tidak tercantum dalam daftar ini adalah daerah yang non endemis malaria ya. Coba kita cari satu-satu. Apakah Banten ada di daerah yang tadi endemis atau tidak ya. Yang pink ini adalah yang endemis tinggi ya, kalau yang orange itu yang rendah. Oke. Provinsi Banten
Oke, sudah dicek ya. Provinsi Banten tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada kita bagan. Tadi di sini ada tentukan daerah endemis malaria, apakah tinggi, rendah atau non endemis. Karena tadi kita sudah lihat bagan Banten tidak ada, jadi ini yang non endemis yang kita tanda. Jika daerah non endemis, kan tadi tinggalnya di daerah non endemis, dia tinggal di Serang. Nah, kita harus tetap menanyakan apakah dalam 2 minggu terakhir ada riwayat berpergian ke daerah endemis sesuai tempat yang dikunjungi. Tadi memang dia bilang ada berpergian, tapi ke wilayah Lebak. Seperti kita ketahui tadi di bagan sini juga tidak ada daerah Banten itu masuk ke wilayah yang endemis. Jadi tidak usah, dia memang ada dalam 2 minggu terakhir berpergian, tapi tidak ke tempat yang endemis ya. Nah, kemudian tadi demamnya ditanya sudah berapa lama. Tadi Ibu menjawab sudah 5 hari ya. Jadi diisi 5 hari di sini ya. Kemudian jika lebih dari 7 hari, apakah demam terjadi setiap hari? Tadi kan kita tanya ya, apakah demam terjadi setiap hari? Ibu jawabannya adalah setiap hari ya. Jadi dilingkarin. Bukan dijawab di sini iya gitu ya, tapi dilingkarin. Kemudian apakah pernah sakit malaria atau minum obat malaria? Oke, tidak ya. Kemudian apakah anak dalam sakit campak dalam 3 bulan terakhir? Tadi juga tidak ada. Kemudian sebelah kanan tadi kita cek di sini, kan yang sebelah sini itu adalah ditanya, yang sebelah ini sebelah kanannya kita cek. Lihat dan periksa adanya kaku kuduk, tadi tidak ada. Kemudian tanda-tanda demam oleh bakteri juga tidak ada. Lihat adanya tanda-tanda campak saat ini, tadi sudah dicek di telinga, konjungtiva juga di telinga tidak ada kemerahan, konjungtiva juga tidak ada gitu ya. Batuk, pilek, mata merah juga tidak ada ya. Tadi yang ada hanya ruam kemerahan, tapi di daerah tangan sama kaki aja ya. Kemudian lakukan tes malaria jika tidak ada klasifikasi penyakit berat gitu ya. Pada semua kasus demam di daerah endemis malaria tinggi, dan jika tidak ditemukan penyebab pasti demam di daerah endemis malaria rendah. Jadi karena tadi masuknya adalah daerah non endemis sehingga tidak perlu dikaji. Nah, kemudian untuk anak demam ini adalah untuk malaria. Klasifikasinya kita bisa balik lagi ke bagan MTBS. Nah, ya. Bagan MTBS untuk demam itu ada di halaman paling atas. Ya, tadi kalau kita cek di bagan MTBS ini di halaman 4 untuk klasifikasi demamnya. Yang pertama adalah untuk malaria. Tadi tinggal di daerah endemis atau tidak. Tadi kan tidak tinggal di daerah endemis ya. Jadi kita lihat yang bawah nih, non endemis malaria, yang ini non endemis malaria dan tidak ada riwayat berpergian ke daerah malaria. Tadi ada dia berpergian tapi masih di daerah Lebak dan itu tidak masuk ke daerah endemis ya. Kemudian lihat di atas nih gejalanya ya. Gejala lihat di tabel yang warna hijau. Tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk. Tadi kita sudah cek dia tinggal di daerah non endemis. Kemudian kita lihat yang gejala ternyata ada di kotak yang warna hijau. Nah, berarti klasifikasinya adalah yang ini, demam bukan malaria ya itu. Kemudian apa sih tindakannya? Tindakannya adalah tadi beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian obati penyebab lain dari demam, nasihati kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari, dan jika demam berlanjut lebih dari 7 hari rujuk untuk penilaian lebih lanjut. Nah, untuk untuk tindakan ini harus kita sesuaikan dengan pengobatan. Jadi ditulisnya nanti jangan beri 1 dosis paracetamol, tapi berapa dosis yang kita berikan ya. Oke. Ya. Tadi kan kita sudah ketemu ya, di sini klasifikasinya adalah demam bukan ya. Oke, tadi kan sudah lihat di bagan bahwa di bagan tadi masuk daerah non endemis, kemudian dilihat gejala juga tadi tidak ada kaku kuduk dan tadi mengarah ke penyakit malaria, sehingga tadi klasifikasinya kita tulis demam bukan malaria ya. Nah, tindakannya apa sih? Nah, tadi karena bukan di daerah endemis jadi kita nggak perlu tes RDT ya. Kita klasifikasi. Tindakan pengobatannya adalah tadi yang pertama, beri dosis paracetamol jika suhu lebih dari 38,5. Nah, tadi kita lihat lagi di sini di bagian untuk pemberian paracetamol berat badan ya. Nah, ini
Paracetamol untuk demam tinggi lebih dari sama dengan ya 38,5 derajat Celcius atau sakit telinga. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan obat tablet, tadi kan usianya adalah usianya tadi adalah 1 tahun 1 tahun 6 bulan ya. Berarti ada di posisi di sini. Ya. 6 bulan sampai kurang dari 3 tahun. Nah, kalau misalnya memberikan, kita tinggal tulis apakah obat yang diberikannya adalah yang bentuknya tablet atau yang sirup. Jadi kalau misalnya sirup, nah kita berikan tulisnya di tindakan pengobatannya adalah berikan PCT sirup 5 mili ya, atau 1 sendok takar per 6 jam sesuai dengan yang di bagan MTBS ya. Kemudian tadi yang kedua ya, tadi kan yang pertama sudah diberikan PCT sirup 5 ml setiap 6 jam gitu ya. Kemudian di bawah adalah ada nasihati ibu kapan kembali segera ya. Nah, di halaman 30 di bagan MTBS ini, monggo silakan dilihat. Nah, ini ada kapan harus kembali segera, ini halaman 30 ya. Setiap anak sakit, jika anak batuk, jika diare, dan jika demam tapi mungkin DBD atau bukan DBD. Jadi kita nasihatin kapan kembali segeranya adalah setiap anak sakit. Jadi jika ditemukan tidak bisa minum atau menyusu, sakit bertambah parah dan timbul demam, jadi kita berikan nasihat pada ibu, jika anak ibu tadi tidak bisa minum atau nggak bisa nyusu, terus sakitnya tambah parah dan demamnya nggak hilang-hilang, itu harus segera dibawa kembali ke puskesmas. Dan apabila tadi ya demam berlanjut sampai 7 hari, itu harus segera dirujuk tuh ya. Kemudian boleh dituliskan nasihatnya di sini atau untuk kunjungan ulang ya. Tadi kan nasihatnya adalah jika kembali segera, jika anak tidak bisa menyusu, kemudian minum bertambah parah dan tadi ya timbul demam, karena sudah demam ya sebetulnya ya. Terus kemudian jika demam lebih dari 7 hari, segera rujuk. Nah, dan kunjungan ulangnya adalah 2 hari ya. Oke. Nah, untuk klasifikasi campak ya, jadi tadi setelah ditanyakan dan diperiksa tidak ada luka di mulut, kemudian tidak ada nanah di mata, tidak ada kekurangan di kornea, dan kita lihat tadi balik lagi ke bagan, tidak ada satupun tanda-tanda untuk campak, berarti ini kita lewat saja ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan untuk DBD-nya. Untuk DBD-nya tadi kan anaknya demam 5 hari ya, jadi demamnya itu kan tadi memang ada di 2 hari sampai 7 hari. Tadi demam mendadak tinggi, tanyakan ya apakah demam mendadak tinggi atau terus menerus. Tadi kan terus menerus ya, tidak mendadak tinggi, cuma terus menerus. Kemudian ada bintik merah di kulit atau perdarahan di hidung atau gusi, ada bintik merah di kulit ya. Nah, kemudian apakah anak sering muntah? Ibu bilang tidak. Apakah muntah dengan darah juga tidak? Apakah berak berwarna hitam juga tidak? Ada nyeri ulu hati atau gelisah? Tidak ya, anaknya tadi hanya rewel aja, menangis. Kemudian tadi diperiksa tanda-tanda syok, ekstremitas tidak teraba dingin, nadi juga tidak lemah, tanda perdarahan hidung juga tidak ada ya. Ada jika ini atau bintik perdarahan di kulit pateki. Tadi memang hanya ada pateki ya tadi di kulit ya. Kemudian jika pateki sedikit dan tidak ada tanda lain dari DBD, lakukan uji tourniquet jika mungkin ya, hasil uji tourniquet positif atau negatif. Jika pateki sedikit tanpa tanda lain dari DBD dan uji tourniquet tidak didapatkan, dilakukan klasifikasikan sebagai DBD. Oke, sekarang kita lihat klasifikasi untuk DBD-nya. Kalau anak umur 1. Baik, balik lagi ya ke tadi yang kita periksa. Yang pertama adalah tanda syok. Kemudian nadi kita periksa, tadi tanda syok tidak ada, nadi juga tidak lemah, hanya ada perdarahan atau perdarahan bintik-bintik merah di kulit ya. Kita lingkarin di sini.
Kemudian patekinya juga tadi sedikit, tidak ada tanda lain dari DBD. Terus uji terniket juga hasilnya kita anggaplah negatif ya tadi ya. Nah, kemudian baru kita klasifikasikan. Nah, sesuai dengan bagan MTBS, klasifikasinya adalah di sini untuk demam berdarah, ini di klasifikasi demam berdarah ini di halaman 8 ya. Nah, ini gejala, ini klasifikasi, ini adalah tindakannya ya. Kemudian kita lihat ada di yang pink, kita cek tanda gejalanya tadi tidak masuk ke yang pink. Kemudian yang kuning tadi ada demam mendadak tinggi, kemudian atau ya, kemudian nyeri ulu hati atau bintik-bintik. Nah, masuknya klasifikasinya di sini ya. Jadi gejalanya masuknya di sini, so klasifikasinya adalah demam mungkin DBD ya. Sekarang kita tulis di sini demam mungkin DBD. Nah, tindakannya bisa dilihat lagi di sini. Beri dosis pertama paracetamol jika demam lebih dari sama dengan 38,5. Tidak boleh golongan salisilat atau ibuprofen karena nanti akan memperberat dari perdarahan ya. Nasihati untuk lebih banyak minum, berikan oralit atau cairan lain. Nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulangnya adalah 1 hari. Nah, untuk dosis tadi sama ya, berikan PCT sirup 5 ml per 6 jam. Kemudian kita nasihati ibu untuk kembali segera jika. Nah, untuk kembali segera tadi dilihat di halaman 29 lagi 30 ya. Untuk DBD kembali segeranya itu adalah jika demam semakin tinggi ya. Ada kaku kuduk. Kemudian perdarahan. Nah ya, terus kembali segera jika tadi ya ada kaku kuduk, ada perdarahan, demam semakin tinggi, dan kunjungan ulang di sini adalah 1 hari. Nah, ya. Kemudian kita tadi sudah dicek apakah anak mempunyai masalah telinga. Tadi jawaban ibu adalah tidak. So ini tidak usah kita tanya dan tidak usah kita periksa. Untuk status gizi, nah tadi kan panjang badannya adalah 68 dan berat badannya adalah 6 kg dan pasiennya adalah laki-laki. Jadi kita lihat di bagan untuk status gizi. Ya, kita bisa pakai tabel Z-score untuk sejak lahir sampai usia 2 tahun atau yang tadi ya usia 6 bulan ya. Berapa? 2 tahun sampai 5 tahun ya. Nah di sini karena laki-laki usianya 1,5 1,5 tahun ya, jadi kita pakai yang ini. Tadi kita ketahui di kasus bahwa panjang badannya adalah 68 cm di sini, beratnya adalah 6 kg. Jadi kita tarik garis pertemukan antara 68 cm dan 6 kg. Oke, di sini ya. Nah, tarik garis set. Nah, ini kan 6 kg ya. Terus. Nah, 68 kan di sini. Berarti dia ada di bawah garis dari min 3. Nah, kalau di bawah min 3 berarti masuk kategorinya adalah kurus. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bagan. Tadi sudah kita lihat di bagan perbandingan tinggi badan dan berat badannya, Z-score. Kita dapatkan bahwa tadi BB menurut PB atau TB itu kurang dari min 3 SD. Nah, kalau kita lihat tadi Lila memang tidak kita cek ya. Kalau anggaplah Lilanya tadi ketemu datanya 11,5 ya. Nanti ada sesuai kasus. Silakan Bu Vina lihat yang sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagan MTBS untuk klasifikasi gizi ya. Tadi di sini bisa kita lihat ya. Tadi terlihat sangat kurus, kemudian PB atau BB kurang dari min 3 SD, Lilanya kurang dari 11,5, jadi klasifikasinya adalah gizi buruk tanpa komplikasi. Ya, sekarang kita tulis di sini. Baik, tadi sudah didapat untuk pemeriksaan status gizi, didapatkan bahwa klasifikasi anaknya adalah gizi buruk tanpa komplikasi. Sekarang kita melihat buku tabel MTBS untuk mengisi kolom pengobatan apa saja sih yang didapat untuk anak dengan status gizi buruk tanpa komplikasi.
Oke, untuk status gizi buruk tanpa komplikasi didapatkan bahwa untuk memberikan antibiotik yang sesuai selama 5 hari, hangatkan badan, rujuk untuk penanganan gizi buruknya termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta. Nasihati kapan kembali dan kunjungan ulang 7 hari. Oke, kita isi di buku pengkajian MTBS-nya. Oke, tadi diberikan amoxicillin 10 mili selama 5 hari ya. Ini amoxicillin ini adalah ternyata antibiotik yang sesuai, yang paling aman diberikan kepada anak-anak. Terus ini sirup ya, amoxicillin sirup 10 mili selama 5 hari. Lalu hangatkan badan. Hangatkan badan itu maksudnya klien atau pasien lebih sering dijemur ya pada pagi hari. Yang ketiga, rujuk anak jika terdapat adanya penyakit penyerta. Lalu yang keempat, nasihati ibu kembali jika anak tidak mau menyusu, sakit bertambah dan timbulnya demam secara terus-menerus ya. Lalu kunjungan ulang untuk gizi buruk tanpa komplikasi itu KU-nya adalah 7 hari. Sekarang kita memeriksa anemia ya. Lihat adanya kepucatan pada telapak tangan ya, sangat pucat atau agak pucat. Nah, tadi untuk pemeriksaan yang kasus ini tadi anaknya tidak pucat ya. Jadi ini kita abaikan. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan status HIV. Untuk pemeriksaan status HIV ternyata ibunya tidak pernah memeriksakan atau tidak pernah ada yang terinfeksi HIV. Jadi ini jawabnya tidak, dan ini juga kita abaikan. Oke, selanjutnya untuk imunisasi anaknya sudah semua diimunisasi, sudah mendapatkan semua. Untuk campak yang ulang itu belum diberikan ya, karena anaknya sudah keburu sakit ya. Di sininya tidak ya, karena anaknya belum diberikan imunisasi untuk yang campak lanjutan. Untuk vitamin, memeriksakan pemberian vitamin A. Tadi pemberian vitamin A-nya sudah diberikan ya, jadi 6 bulan yang lalu. Berarti di sininya dibutuhkan suplemen vitamin A. Di sini jawabannya tidak ya. Terus menilai masalah atau keluhan lain. Tadi ibunya tidak mempunyai keluhan lain, hanya demam ya. Di sini juga kita abaikan. Selanjutnya kita meriksa penilaian untuk pemberian makanan. Nah, untuk penilaian pemberian makanan itu ada aturannya. Jika anak kurang dari 2 tahun, tadi pasien kita 1,5 tahun berarti masuk untuk melakukan penilaian. Yang kedua, jika gizinya kurang atau gizi buruk tanpa komplikasi, berarti anak kita juga tadi di kasus itu ada karakteristiknya ada. Terus anaknya anemia. Nah, anaknya anemia enggak, berarti ini kan atau, jadi kategori untuk penilaian pemberian makanan kita lakukan karena alasannya anaknya kurang dari 2 tahun atau gizinya
buruk tanpa komplikasi. Oke, tadi kan sudah ditanyakan bahwa apakah ibunya menyusui anak ini? Jawabannya iya, tapi tidak menentu ya. Jika iya, berapa kali dalam sehari? Nah, si ibu menjawab antara 8 kali lah sehari. Terus apakah juga menyusui pada malam hari? Jawabannya iya. Apakah anak mendapatkan makanan minuman lain? Ibu menjawab iya. Jika iya, makanan apa dan minuman? Nasi lembek ya. Isi ibu menjawab nasi lembek, sayuran, buahan, dan lauk ya. Terus berapa kali dalam sehari? Ibunya menjawab 3 kali sehari. Alat yang digunakan untuk memberikan makanan, sendok, mangkuk ya, mangkuk tersendiri. Jadi si punya anak itu ada sendiri ya, jadi dia tidak gabung sama orang tuanya. Nah, yang untuk pertanyaan berikutnya adalah jika anak gizi buruk atau gizi buruk tanpa gizi kurang atau gizi buruk tanpa komplikasi. Tadi pasien kita ada ya, dia mengalami gizi buruk tanpa komplikasi. Nah, kita tanyakan berapa banyak makanan dan minuman yang diberikan kepada anak. Ibunya menjawab satu porsi ya. Terus apakah anak mendapatkan makanannya tersendiri? Jawabannya ya, jadi anaknya makan sendiri. Siapa yang memberikan makanan dan bagaimana caranya ya? Yang memberikan makanan adalah ibunya dengan cara disuapin ya. Nah, selama sakit ini apakah ada perubahan? Iya ya. Tadi anaknya tidak mau makan. Anak tidak mau makan. Oke, kita lanjut. Untuk lakukan penilaian pemberi makanan, kita lihat lagi di buku MTBS. Untuk buku MTBS, untuk tahapan klasifikasinya tidak ada. Jadi kita langsung ke tindakan apa saja yang dilakukan dalam penilaian pemberian makanan. Yang pertama adalah timbang BB dan Lila secara berulang ya. Jadi melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran Lila secara berulang. Yang kedua, menasehatin ibu atau memberikan konseling pada ibu untuk merubah menu dan bentuk makanan selama anak sakit. Jadi kita harus merubah bentuk dan makanan anak selama sakit. Terus memberikan ASI sesuai keinginan anak ya. Lalu memberikan makanan yang bervariasi. Makanannya itu jangan monoton itu saja. Jadi memberikan makanan yang bervariasi. Lalu memberikan makanan 3-4 kali. Karena tadi ibu sudah bagus sih tadi memberikan makanan anaknya 3 kali. Jadi ini tetap akan dilakukan ya. Memberikan makanan selama 3-4 kali dalam sehari. Lalu tawarin anak 1-2 kali untuk makanan selingan seperti roti atau biskuit ya, itu boleh dilakukan. Lanjutnya dengan memberi makanan dengan pelan dan sabar. Jadi karena ibunya anaknya masih tidak mau makan, ibunya harus memberi makanan dengan pelan dan sabar. Kita lanjut ke kolom nasihat kembali segera untuk kunjungan ulang ya, karena kita lihat untuk isiannya bahwa ada yang 7 hari, ada yang kunjungan ulangnya 1 hari ya, kunjungan ulangnya 2 hari. Berarti kita isi di sini adalah hari yang terdekat. Karena ada yang 1 hari, berarti kita di sini bilang kembali dengan besok. Lalu jangan lupa tanda tangan pemeriksa siapa ya. Misalnya ini adalah saya, jangan lupa di sini beri nama. Oke, itu saja untuk pengisian pengkajian MTBS. Selanjutnya nanti akan disampaikan kembali. Jika tidak ada yang dimengerti akan disampaikan kembali kepada pembimbingnya masing-masing. Oke, assalamualaikum.